Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada haqqa jihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila as-salah qama yunaji rabbahu aw rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi. Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, sidang pemirsa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat-nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sehingga dengan demikian begitu kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibunda kita, Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, bahkan sebelum kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan yang semua nikmat dan anugerah itu telah menyambut kita. Oleh karena itu wajarlah kalau kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah-ibadah kita baik secara kuantitas maupun secara kualitas, agar dengan demikian Allah Subhanahu wa taala meridhai kita insyaallah. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan kembali dalam suasana yang dipenuhi dengan kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan, anugerah dan nikmat Allah SWT ini untuk berkongsi kembali di dalam syarah kitab Al-Hikam yang merupakan buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, di mana kita pada kesempatan ini masuk dalam hikmah yang ke-31 dengan tema peluang untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam kalamnya oleh Syekh Ibnu Athaillah, la tataraqqat furughul a'yar fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu fima huwa muqimuka fihi. Yang artinya, jangan menantikan selesainya segala halangan, karena yang demikian akan menghalangi kamu dari mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang demikian akan memutuskanmu dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah tetapkan kamu di dalam. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, sahabat sahibat, tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, pemirsa yang budiman, kasihi dan dirahmati Allah SWT. Setelah merenungi hikmah yang ke-30 yang lalu tentang qadar Allah yang begitu halus, kita dapat melihat dan menghayati persoalan qadar secara terperinci sehingga kepada batas hembusan satu nafas. Pada setiap waktu kita didudukkan di dalam medan qadar. Qadar membawa kepada kejadian, suasana, rupa bentuk, tampan ataupun cantiknya, nama-nama dan juga yang lain-lain. Masing-masing itu adalah menarik hati kita. Apa saja yang bertindak menarik hati menjadi penghalang kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perjalanan qadar tidak akan berhenti, maka kewujudan halangan-halangan juga tidak akan habis. Jika kita menyerah di dalam lautan qadar, maka selama-lamanya pandangan kita disilaukan oleh warna-warnanya dan kita dimabukkan oleh gelombang. Kita akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beriman kepada qada dan qadar bukanlah untuk kita menyerah di dalam lautannya.
Kita semestinya mengetahui cara untuk mengikuti alunan ombaknya dan tiupan anginnya. Sambil pada saat yang sama, perhatian kita tertuju kepada daratan. Bukan membiarkan kita terkubur di dasar lautan. Kita menghadapi ombak qadar kita, hendaklah menjaga perahu yang kita naiki. Perahu yang digunakan tersebut apakah perahu asbab ataupun perahu tajrid. Sebagaimana yang telah kita bahas pada hikmah-hikmah pada awal-awal yang dulu. Jika kita menaiki perahu asbab, kita perlu berdayung dan menjaga kemudinya mengikuti arah perjalanan sebab akibat. Namun jika kita berada dalam perahu tajrid, kita akan didorong oleh kekuatan mesin tajrid. Tetapi kita tetap perlu mengendalikan kemudinya agar tidak lari daripada daratan yang kita tuju. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita di dalam ayatnya surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, apabila engkau berada di waktu senja, maka janganlah menunggu tibanya waktu pagi. Demikian juga jikalau engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu tibanya di waktu petang. Pergunakan kesempatan secara bijaksana dan baik sebelum datangnya kesempatan mendaramu. Itu bagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, tonton-tonton, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, sahabat sahibah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari sehingga engkau menunaikan hak Allah di waktu malam itu. Dan engkau menjaga benar-benar hawa nafsunya. Demikian pula bila engkau berada di waktu pagi hari. Tonton. Setiap qadar yang sampai kepada kita membawa kita memasuki ruang dan waktu. Pada setiap ruang dan waktu di mana kita ditempatkan ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Hal itu merupakan amanah yang dipertaruhkan oleh Allah SWT kepada kita. Qadar adalah utusan yang mengajak kita memperhatikan perbuatan Allah SWT, sifat-sifatnya, nama-namanya dan juga zatnya yang maha suci, maha mulia, lagi maha tinggi. Tidak ada satu qadar, tidak ada satu ruang dan waktu di mana padanya tidak terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda yang menceritakan tentang Allah SWT. Kegagalan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah karena perhatian hanya tertumpu pada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab akibat yang dibawa oleh qadar yang menempati satu ruang dan waktu tersebut. Apabila perhatian tertumpu kepada makhluk dan kejadian, maka makhluk dan kejadian itu menjadi hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba akan melihat makhluk dan kejadian mempunyai pengaruh terhadap sesuatu. Dan dia lupa kepada kekuasaan Allah SWT yang mengendalikan segala sesuatu itu. Kewajiban si hamba adalah menghapuskan hijab tersebut agar sesiapapun dan apapun ketentuan qadar, ruang dan waktu di mana dia berada di dalamnya, dia tetap melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak putus bergantung kepada Allah. Kenangannya tidak luput dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya tidak lepas dari memperhatikan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenangan dan perasaannya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Setiap qadar, ruang dan waktu adalah kesempatan baginya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan untuknya. Hati kita dapat menuju ke dunia atau ke akhirat ketika menerima kedatangan satu qadar. Biasanya tarikan pada dunia kita anggap sebagai halangan. Sementara tarikan pada akhirat kita anggap sebagai jalan yang menyampaikan. Sebenarnya kedua-duanya adalah halangan karena mereka adalah alam atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga, bidadari, kursi dan arsy adalah makhluk yang Tuhan ciptakan. Alam ini kesemuanya adalah gelap gulita, yang meneranginya adalah karena terlihatnya Allah Subhanahu wa taala padanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hikmat yang keempat. Alam adalah cermin yang memperlihatkan cahaya Allah SWT di mana padanya ada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, tuan-tuan puan-puan sekalian, pemirsa yang budiman, walaupun kita berada di dalam qadar yang manapun,
Kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya tetap ada. Kesempatan ini adalah hak Allah SWT terhadap hambanya. Hak ini wajib ditunaikan pada waktu itu juga, tidak bisa ditunda pada waktu yang lain. Karena pada waktu yang lain ada hak Allah Subhanahu wa taala yang lain pula. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW suatu saat ditanya oleh para sahabat, "Ayyul afdalul amal ya Rasulullah?" Amal apa yang paling afdal itu wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW, "As-salatu ala waqtiha." Dijawab oleh baginda, amal yang terbaik, amal yang afdal, amal yang utama adalah salat tepat pada waktu. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin. Karena ketika waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah SWT untuk kita menghadapnya adalah waktu-waktu di mana itu adalah merupakan kewajiban manusia yang terbaik untuk memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, sebagaimana juga di dalam riwayat lain ketika Rasulullah SAW menceritakan bagaimana sholat malam, di mana waktu yang terbaiknya adalah sepertiga di akhir malam. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, barang sesiapa yang meminta ampun maka aku ampuni, kata Allah Subhanahu. Dan barang siapa yang meminta sesuatu maka akan aku penuhi. Demikian firman Allah SWT dalam hadis qudsi. Di sana memberikan gambaran walaupun ianya merupakan salat sunnah, tetapi merupakan salat sunnah yang paling afdal juga. Selain salat-salat wajib yang 5 waktu, merupakan salat-salat yang jadi ibadah yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hak-hak Allah itu perlu ditunaikan tepat pada waktunya, karena ketika itulah waktu yang terbaik untuk memenuhi hak-hak Allah SWT. Jangan menunda-nunda sehingga dengan demikian menjadikan seseorang terlepas kesempatan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, ikhwan akhwat, sahabat sahibah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT, sidang pemirsa yang beriman. Sebagian ulama bahkan menfatwakan bahwa salat yang terlewat waktunya bisa diqadha. Sekalipun salat dapat dibuat secara qadha, tetapi hak Allah Subhanahu wa taala yang telah terlepas itu tidak dapat diqadha. Hamba yang benar-benar menyempurnakan kewajibannya terhadap Allah SWT adalah mereka yang tidak berkedip mata hatinya di dalam memandang kepada Allah SWT. Tidak peduli apakah ia didudukan dalam suasana atau qadar atau seperti apapun. Setiap ruang dan waktu yang dimasukinya merupakan jembatan yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Dengan demikian, inilah yang semestinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang semakin dekat dan semakin ma'rifat kepada Allah, dia semakin sadar dirinya adalah seorang hamba yang perlu untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhannya telah memberikan yang terbaik kepada dia. Maka teringat ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang sahabat besar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengungkapkan satu kalimat yang subhanallah, bahkan menyentuh ketika beliau sampaikan, sesungguhnya ketika aku meminta kepada Allah, kemudian dia kabulkan, maka aku gembira terhadap apa yang dikabulkannya. Namun ketika permintaanku itu ditolak, aku berlipat-lipat kali ganda rasa gembiraku. Karena ketika permintaanku dikabulkan oleh Allah, itu adalah permintaanku seorang makhluk. Sedangkan kalau permintaanku ditolak, itu merupakan kehendak Allah. Dan kehendaknya adalah yang terbaik untuk diriku. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian. Suasana ma'rifat yang meliputi para sahabat sedemikian luar biasa. Inilah tuntunan. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Maka qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah ketika kurun bersama aku di dalamnya. Kemudian turun setingkat di kalangan para sahabat, turun setingkat di kalangan para tabi'in, turun setingkat di kalangan para tabi'in. Inilah generasi-generasi terbaik, dan yang terbaik adalah di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian,
Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, kita mencontoh kepada mereka. Mencontoh kepada baginda Rasulullah SAW. Mencontoh kepada para sahabat. Yaitu manusia-manusia biasa yang bukan Nabi dan Rasul tetapi mereka mengimplementasikan sunnah-sunnah dan perilaku-perilaku, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah SWT melalui baginda Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang bertanya, mereka bisa sedemikian baik, mereka bisa sedemikian luar biasa karena mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak melepaskan satupun ungkapan kecuali ada kesempurnaan di dalamnya. Maka baginda menyampaikan. Kemudian generasi tabi'in. Di mana generasi tabi'in adalah juga manusia biasa yang tidak pernah dididik oleh baginda Rasulullah SAW. Namun mereka berusaha untuk senantiasa bergaul, berinteraksi, bermuayasyah dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan luar biasa pula. Namun mungkin ada yang bertanya, kan mereka dididik oleh sahabat-sahabat besar ketika itu masih hidup. Rasulullah SAW juga tidak melepaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Maka kemudian turun setingkat lagi di kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu mereka juga manusia biasa yang tidak pernah dididik oleh baginda Rasulullah SAW, tidak pernah dididik oleh para sahabat, tapi mereka berkomitmen untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kembali kepada ajaran Allah, kembali kepada bagaimana memahami Islam dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, menghidupkan hati, mendekatkan diri kepada Allah SWT, memahami keimanan termasuk beriman kepada takdir dan sebagainya. Sampai kepada takdir-takdir yang halus-halus. Inilah yang diajarkan oleh baginda. Agar kita memiliki keimanan yang kukuh, kita memohon kepada Allah agar keimanan kita senantiasa diberi kesabatan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusyd. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau kesabatan, keteguhan iman di dalam segala urusan hamba. Dan juga memohon kepada Engkau azimat ar-rusydi, agar aku senantiasa memiliki semangat, memiliki kekuatan, memiliki kebesaran, memiliki orientasi yang besar untuk senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat dan juga sahibah, pemirsa beriman. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan menjadi semakin menambah keimanan, ketakwaan kita, semakin menjadi kita orang yang saleh, semakin menjadi kita orang yang senantiasa berada dalam anugerah dan penjagaan Allah Subhanahu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.